Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari Mapel Biologi. Kali ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Seorang atlet renang dapat bertahan cukup lama di dalam air selama berenang. Hal ini menunjukkan bahwa atlet tersebut memiliki pilihan jawabannya ada kapasitas vital paru-paru besar, ada udara cadangan paru-paru besar, udara residu paru-paru yang sangat besar, kemudian volume tidal yang sangat besar, kapasitas inspirasi besar. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai volume pernafasan manusia. Volume dan frekuensi pernafasan seseorang ditentukan oleh ukuran paru-paru, kekuatan, dan cara bernafasnya. Dalam keadaan biasa, volume udara yang dihisap dan dihembuskan seseorang itu sebesar 500 cc atau cm pangkat 3. Walaupun demikian, tidak seluruhnya jumlah tersebut masuk ke paru-paru, namun hanya sebesar 350 cc saja, sisanya ada di saluran pernafasan. Nah, macam-macam udara pernafasan berdasarkan volume udaranya itu ada udara komplementer, suplementer, dan residu. Nah, udara komplementer adalah udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihisap setelah menghirup pernafasan biasa. Sedangkan udara suplementer atau cadangan yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan setelah menghembuskan pernafasan biasa. Kemudian udara residu. Udara residu adalah udara sebanyak 1000 cc yang tersisa di paru-paru setelah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, selain 3 macam udara tersebut, ada juga istilah mengenai kapasitas vital paru-paru dan kapasitas total paru-paru. Kapasitas vital paru-paru yaitu jumlah volume udara yang masuk keluar jika menghirup udara sedalam-dalamnya dan menghembuskan sekuat-kuatnya sebesar 3500 cc. Sedangkan kapasitas total paru-paru itu adalah jumlah udara maksimal yang berada di dalam paru-paru setelah menghirup udara sekuat-kuatnya sebesar 4500 cc. Oke, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Seorang atlet renang dapat bertahan cukup lama di dalam air selama berenang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa atlet tersebut memiliki, jawaban yang tepat ini sebenarnya adalah kapasitas vital paru-paru besar. Namun kita cek dulu jawaban opsi jawaban yang lainnya. Nah, ada udara cadangan paru-paru besar. Udara cadangan paru-paru besar ini adalah udara yang bisa dihembuskan setelah mengembuskan pernafasan biasa. Nah, ini bukan menunjukkan dia bisa bertahan lama di dalam air. Jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian udara residu paru-paru yang besar. Udara residu itu adalah udara yang tersisa setelah pernafasan biasa. Sedangkan waktu berenang itu saat menahan nafas, kita itu mengambil nafas baru di dalam air kita menahan nafas. Nah, untuk udara residu berarti udara yang sudah tersisa setelah nafas dihembuskan. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian volume tidal yang besar. Volume tidal ini adalah pernafasan biasa. Sedangkan pada saat berenang itu bukan menggunakan pernafasan biasa. Kemudian kapasitas inspirasi besar. Inspirasi ini adalah volume udara saat menarik nafas. Namun yang dibutuhkan adalah seberapa besar paru-paru bisa menampung udara yang dihisap. Jadi kapasitas inspirasi besar bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat ini adalah kapasitas vital paru-paru besar. Atlet itu memiliki paru-paru yang lebih besar sehingga memiliki kapasitas vital paru-paru yang besar juga. Volume paru-paru atlet itu dipengaruhi dan dibentuk oleh kegiatan atlet yang berat dan mempengaruhi juga pola pernafasannya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly. Tetap semangat belajar. May you have a brainly day.